Desa Janggalan menjadi salah satu desa dari belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Desa Janggalan terletak di tengah kota selatan wilayah Masjid Menara Kudus, masjid dengan sejuta sejarah. Desa Janggalan memiliki luas wilayah 17.726 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2024, total penduduk desa Janggalan mencapai 2.334 jiwa, yang mana menjadi 2 rukun warga dan 13 rukun tetangga. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik serta rukun. Fasilitas publik di desa ini diantaranya kantor balai desa dan perpustakaan desa. Sedangkan fasilitas untuk ibadah di desa ini meliputi 4 masjid dan 3 musola. Desa Janggalan juga memiliki tempat pendidikan, di antaranya ada 2 madrasah ibtidaiyah, 2 taman kanak-kanak, 9 pondok pesantren, 1 pendidikan anak usia dini, dan 1 taman penitipan anak. Desa Janggalan menjadi salah satu rintisan desa wisata di wilayah Kabupaten Kudus, baik wisata budaya maupun wisata buatan. Di antaranya Bukaluwur Bahjenggolo, Kirab Budaya Desa Wisata Janggalan, Maulid Tengah Malam, Geljara, Gelar Dagangan Rakyat. Desa Janggalan telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan harmoni masyarakat yang secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan untuk saling berkesinambungan. Sumber daya manusia yang dilimpahkan penuh di dalamnya menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan ekonomi. Mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya berwirausaha industri kreatif unggulan yang menjadi kebanggaan Desa Janggalan. Di antaranya meliputi KUB budidaya bibit lele dan bank sampah. Alhamdulillah, desa kami sudah menjadi desa wisata sejak tahun 2021. Memang kami sadari untuk desa kami tidak memiliki lingkungan seperti di desa-desa yang sudah didukung oleh wilayah seperti desa-desa di lereng Gunung Muria. Tapi kami tetap mengembangkan wisata melalui wisata edukasi. Salah satunya yaitu kita adakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik pengunjung dari desa lain maupun dari kota lain, seperti kegiatan kira budaya, kegiatan UMKM, pasar bunga, yang setiap tahunnya kita laksanakan. Samping itu juga kita ada kegiatan gelaran UMKM dengan berkolaborasi dengan adik-adik dari IPNU, IPPNU, dan alhamdulillah kemarin dengan adanya KKN dari UMK Kudus dan UIN Kudus, kita adakan kegiatan yang sifatnya yaitu untuk meningkatkan UMKM dan wisata yang ada di wilayah Desa Janggalan, di mana dengan kolaborasi dengan warga, pemuda, adik-adik KKN, baik dari UMK maupun dari UIN, alhamdulillah kita laksanakan kegiatan yang sifatnya untuk mempromosikan atau untuk lebih mengenalkan keunggulan dari desa kami, dari warga kami pada masyarakat yang ada di Kota Kudus dan sekitarnya. Untuk menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman, warga Desa Janggalan juga melakukan aktivitas bersih-bersih kampung setiap 1 bulan sekali sebagai wujud untuk menjaga kerukunan. Mereka senantiasa bergotong royong serta melakukan senam sehat bersama. Sebagian besar masyarakat Desa Janggalan memeluk agama Islam. Sejauh banyak aktivitas masyarakat yang kental akan nilai-nilai agama dan bernuansa religi. Desa Janggalan memiliki sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya, punden pendiri desa ini,
yaitu makam Mbah Sirojuddin atau Desa Mbah Janggalan adalah desa yang mana di dalamnya ada sejarah dari seorang ulama yang dahulu kala di zamannya Kasunanan Sunan Kudus, yaitu bernama Mbah Jenggolo. Beliau salah satu murid kinasih dari Sunan Kudus pada zaman Kasunanan Sunan Kudus. Beliau ditugaskan dari Sunan Kudus sebagai pengantar surat antar kesunanan dan juga untuk merawat kuda-kuda yang ada di Sunan Kudus. Kenapa kok disebut Desa Janggalan? Memang Desa Janggalan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di Desa Janggalan, terutamanya apabila kita ngomongin orang yang ada di jauh, tiba-tiba orang tersebut akan muncul dengan tiba-tiba atau juga disebut jenggolok. Satu bulan sudah kami jalani perjalanan ini. Sebuah kisah pengabdian, pembelajaran, dan kebersamaan yang tak akan pernah terlupakan. Kami datang sebagai mahasiswa, tapi kami pulang sebagai bagian dari keluarga besar Desa Janggalan. Disinilah kami belajar bahwa hidup kesederhanaan penuh makna dan kebersamaan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Setiap hari kami memulai cerita baru, mengajar di sekolah, mendampingi anak-anak belajar, ikut bergotong royong bersama warga, hingga menjalankan program kerja yang telah kami rancang bersama. Ada tawa, ada lelah, ada tentangan, tapi semua itu terbayar dengan semangat dan juga dukungan dari masyarakat. Setiap program yang berjalan bukan hanya sekedar tugas, tapi juga bukti bahwa pengabdian adalah wujud nyata dari cinta. Suatu hal yang paling berkesan adalah kehangatan masyarakat. Sambutan yang begitu ramah, senyum yang tulus, hingga obrolan sederhana di sore hari. Semua menjadi pelajaran hidup yang berharga. Kami belajar arti gotong royong dari bapak-bapak, ketulusan hati dari ibu-ibu, dan keceriaan dari anak-anak yang tak pernah lelah menemani hari-hari kami. Dari mereka kami paham bahwa ilmu bukan hanya dari buku, tapi juga dari kehidupan yang nyata. Kini waktu sebulan ini telah usai. Rasanya begitu cepat, tapi kenangan yang tercipta akan selalu abadi. Terima kasih Desa Janggalan. Terima kasih untuk penerimaan yang tulus, untuk persaudaraan yang indah, dan untuk cerita yang akan selalu kami kenang. KKN bukan hanya sekedar pengabdian, tapi tentang perjalanan hati, kebersamaan, dan kenangan yang tak akan tergantikan. Inilah kisah kami, kisah KKN sebulan penuh yang akan terus kami kenang dalam ingatan. PBA, IGT, Aksyam, MBS, PAI, Riau, IPS, GES, IPA, ES, PMI, TV, PS, PM, BKI, KKN UIN suku 87 Desa Janggalan. selesai. Kami KKN 87 Desa Janggalan pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian dan jumpa lagi. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang